Oke. Kamera on. Halo, selamat pagi sahabat MDI. Apa kabar Anda hari ini? Hari ini kita kembali bertemu bersama dengan saya Monika Radikuspitasari dan rekan saya Ida Farida. Nah, hari ini kita kembali datang mau membahas nih ya mengenai apa tema kita hari ini, Mbak Ida? Beat diabetes. Jadi bagaimana sih caranya kita mengalahkan diabetes? Nah, buat sahabat MDI yang memiliki keluhan diabetes, waduh, ini pas banget nih waktunya. Ada kami di sini mau memberikan konsultasi gratis ya, Mbak Ida ya, gratis untuk sahabat MDI semua. Dan jangan lupa hari ini kita juga punya banyak promo menarik ya, Mbak Ida ya. Ada hadiahnya juga. Jadi silakan yang mau konsultasi datang ke fanpage Facebook kita ya, buka di PT Mahkota Dewa Indonesia. Silakan live konsultasi langsung gratis saat ini juga. Terus selain ada hadiah, ada promo, ada apalagi info-info menarik ya, Mbak Ida ya. Jadi banyak sekali yang bisa Anda dapatkan hari ini bersama dengan kami PT Mahkota Dewa Indonesia. Nah, mengenai tema hari ini nih beat diabetes nih ya, Mbak Ida ya. Kita mau bahas dari mana dulu nih, Mbak Ida nih? Enaknya nih. Mungkin dari kenapa orang kena diabetes. Gitu ya, Mbak Ida ya. Oke, kita mau membahas dulu dari pertama nih adalah mengapa sih seseorang itu bisa terkena diabetes. Lalu diabetes itu tipenya ada apa-apa aja gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas di sini ya, Mbak Ida ya. Oke, kita mulai aja nih, Mbak Ida ya. Nanti semua orang yang ada lagi menonton live konsultasi kita udah keburu mau ini ya, tanya-tanya ya. Yuk kita mulai ya, Mbak Ida ya. Oke, sahabat MDI semua, sebelumnya mengenai diabetes kita akan coba explain dulu ya, apa sih diabetes itu, tipenya ada apa aja, lalu pantangannya ya, anjurannya apa saja yang harus kita lakukan untuk beat diabetes tadi ya, untuk mengalahkan diabetes tadi. Yang pertama, diabetes itu kalau orang awam taunya itu gula darah ya, Mbak Ida ya. Taunya gula darah yang terlalu banyak ada di dalam tubuh kita gitu ya, yang menyebabkan jangka panjangnya kalau seseorang terkena diabetes dalam jangka waktu yang lama itu bisa lari kemana-mana ya, bisa rusak pankreasnya, bisa rusak ginjalnya, matanya, bahkan ke semua organ tubuh ya, karena si gula darah itu ada di sel darah kita dan sel darah kita ada di seluruh organ tubuh kita. Jadi memang orang yang terkena diabetes dalam jangka waktu yang lama, semua organ tubuhnya bisa terkena masalah juga, jadi ikut rusak juga ya, Mbak Ida begitu. Terus diabetes itu ada beberapa tipe ya. Ada yang tipe yang pertama. Silakan Mbak Ida coba yang tipe yang pertama. Untuk diabetes kita ada dua tipe. Ya, tipe pertama itu faktor keturunan ya, genetik. Itu untuk usia anak-anak bisa, remaja itu bisa semua kena ya. Betul. Terus dari kecil sudah tidak bisa mengolah insulin dengan baik, fungsi pankreasnya. Jadi tipe 1 itu yang harus diwaspadai juga gitu. Kita harus lihat nih dari kecilnya gimana nih anak gitu ya, Mbak Ida ya. Itu yang tadi tipe 1 ya, Mbak Ida ya. Lalu ada juga diabetes tipe 2. Nah, ini yang saat ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita ya, betul ya, Mbak Ida ya. Jadi diabetes tipe 2 ini biasanya disebabkan karena pola makan yang tidak baik ya. Lalu adanya juga karena kegemukan ya, seseorang yang memiliki berat badan yang berlebih, resiko terkena diabetesnya lebih besar dibanding yang tidak. Tapi bukan berarti yang kurus-kurus itu nggak kena diabetes juga ya, Mbak Ida ya. Jadi memang tidak tergantung itu juga, cuma untuk yang berat badannya lebih memang dia resikonya jadi lebih besar. Lalu ada juga, nah orang yang terkena diabetes tipe 2 ini resistansi insulinnya jadi berkurang gitu ya, Mbak Ida ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita umpamakan bahwa si gula darah tadi gitu ya, insulin ini dia membuka pintu supaya si gula darah ini bisa masuk gitu ya, bisa masuk dan diubah menjadi energi. Nah, kalau pada kasus diabetes yang tipe 2 biasanya si insulinnya ini
ada yang bisa buka pintunya, ada yang enggak. Jadi dia jadi seperti insulinnya, kalau kita katakan insulinnya jadi bodoh gitu ya. Jadi dia tidak tahu kapan dia harus membuka pintu. Ada yang jadi kuncinya jadi tidak pas gitu sehingga pintunya tidak bisa dibuka. Jadi seperti itu ya. Lalu ada juga orang-orang yang sudah terkena diabetes dalam jangka waktu yang lama, sudah datang ke dokter dan memang dinyatakan juga oleh dokter bahwa orang tersebut terkena diabetes, biasanya diberikan obat-obatan medis. Nah, kelebihan dari produk kami yaitu Jamsi. Nah, ini kita punya produk untuk diabetes nih Mbak Indah ya. Kami dari PT Mahkota Dewa Indonesia, kami punya herba-herba khusus yang mujarab dan ajaib nih ya dari Mahkota Dewa Indonesia. Kami punya ada 2 macam untuk diabetes. Ada yang namanya Madedem. Nah, Madedem ini bentuknya kapsul ya. Bentuknya kapsul, juga sudah menggunakan teknologi nano. Lalu juga Madedem ini sendiri dosis minumnya juga nanti tergantung dari penderita diabetes itu sendiri ya, karena bisa jadi pencegahan, bisa juga jadi pengobatan. Nanti kita tinggal atur dosisnya saja. Lalu yang lagi booming banget nih ya Mbak Ida, yang lagi booming banget itu adalah namanya Jamsi. Jamsi ini jamu diabetesi ya, bentuknya cairan seperti ini dalamnya yang 100 ml. Bentuknya cairan. Ini juga Jamsi juga sudah menggunakan teknologi nano. Jadi herbalnya sendiri juga sudah menggunakan teknologi nano tadi, lalu difermentasi menggunakan madu dan gula aren. Nah, formula dari Jamsi inilah yang tidak dimiliki oleh produk-produk lain ya, apalagi obat-obatan medis. Jadi kalau Jamsi sendiri fungsinya banyak, bukan hanya menurunkan kadar gula darah, tapi yang terpenting adalah dia mampu memperbaiki pankreas ya. Jadi yang kita utamakan di sini adalah HbA1c-nya. Nah, ini yang tidak banyak diketahui oleh sahabat MDI ini ya. Biasanya orang-orang yang terkena diabetes hanya terpaku pada angka gula darahnya saja, baik itu angka gula darah sewaktu atau angka gula darah puasa ya. Padahal sebaiknya jika kita mau mengukur seseorang terkena diabetes apakah sudah membaik atau belum, periksalah HbA1c ya. Kalau ada yang nggak tahu HbA1c itu apa sih Mbak Ida? Ya, HbA1c itu terkait fungsi pankreas kita. Ya, sebaiknya itu diperiksakan ke lab. Ya, lab besar ya biasanya Mbak Ida ya. Biasanya juga puasa dari malam, ya sekitar jam 10 malam puasa. Besok pagi datang ke lab atau biasa Rodia gitu ya. Ya, boleh ke lab besar di rumah sakit atau di mana gitu ya, itu bisa juga gitu. Terus udah gitu HbA1c ini juga sangat penting nih. Jadi kita bisa mengetahui kesembuhan seseorang yang terkena diabetes dari angka HbA1c-nya tadi ya. Terus udah ada pertanyaan nih Mbak Ida nih ya. Cepet banget nih udah ada yang nanya, udah nggak sabar kayaknya ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Suryani Kurniawan ya. Saya mau tanya, diabetes tinggi dan rendah ciri-cirinya bagaimana ya? Oh, diabetes tinggi dan rendah. Boleh Mbak Ida jelaskan? Untuk diabetes tinggi itu biasanya ciri-cirinya bisa sudah lari, mata sudah rabun ya. Mulai kabur itu namanya glukoma ya. Mulai ada tanda-tanda glukoma. Terus itu juga bisa ke stroke juga bisa. Bisa kena stroke juga ya Mbak Ida ya. Oke. Rasa tinggi ya. Kalau untuk yang rendah biasanya sering buang air kecil kalau malam. Oh gitu. Oke, buang air kecilnya jadi banyak. Terus ada rasa haus. Banyak rasa haus, betul sekali Mbak Ida ya. Cepat ngantuk juga kalau pagi gitu. Cepat lelah gitu ya rasanya ya Mbak Ida ya. Dikit-dikit ngantuk. Padahal baru bangun pagi udah belum ada aktivitas yang berat, sudah capek, sudah ngantuk lagi gitu. Itu ciri-cirinya ya. Ibu Suryani Kurniawan, kita tampung dulu nih ya. Jangan lupa loh, pertanyaan yang terbaik hari ini mendapatkan hadiah menarik ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo yang mau tanya sahabat MDI, mau live konsultasi ke kita, apa aja pertanyaannya. Memang tema kita hari ini adalah mengenai mengalahkan diabetes ya. Tapi sahabat MDI boleh bertanya tentang apa saja, mengenai keluhan apa saja yang Anda rasakan, silakan, kami open dan ini gratis, mumpung gratis ya Mbak Ida ya gitu. Oke, kita lanjut nih Mbak Ida ya untuk pembahasan.
Kembali ke tadi yang biasanya ada orang yang sudah terkena diabetes sudah datang ke dokter dan dinyatakan oh iya ini memang diabetesnya cukup berat gitu ya. Biasanya dari dokter itu mendapatkan obat-obatan medis ya, yang biasanya diberikan ada metformin ya, atau misalnya glibenclamid ya Mbak Ida ya. Nah, obat-obatan seperti itu. Nah, sebenarnya obat-obatan ini baik atau tidak sih? Sebenarnya obat-obatan medis ini bukan dibilang tidak baik, tapi untuk jangka pendek mungkin dia bisa membantu untuk mempercepat penurunan angka gula darah tadi ya. Tapi masalahnya yang terjadi pada obat-obatan medis adalah obat-obatan medis ini tidak memperbaiki fungsi pankreas tadi. Jadi hanya seperti membodohi tubuh gitu ya Mbak Ida ya. Dia hanya menekan, kalau yang seperti tadi metformin dia meningkatkan resistensinya. Jadi yang tadi kita bilang di tipe 2 adalah resistensi si insulin tadi menjadi bodoh gitu ya, karena dia tidak bisa membuka pintu atau salah membuka pintu tadi. Nah, metformin ini dia fungsinya untuk meningkatkan kepintaran si insulin tadi gitu ya Mbak Ida ya, sehingga si insulin tadi lebih bisa membuka pintu lebih banyak gitu, tapi tetap tidak memperbaiki fungsi pankreas. Lalu yang kedua glibenclamid. Glibenclamid itu dia merangsang insulin juga untuk membuka si pintu-pintu tadi ya. Jadi memang baik tadi metformin ataupun glibenclamid fungsinya kurang lebih sama. Yang si metformin tadi membuat si insulin tadi menjadi lebih pintar gitu ya. Nah, kalau yang si glibenclamid ini tadi dia merangsang insulin untuk membuka pintunya tadi. Jadi insulin yang tadi biasanya memang rata-rata diberikan dua macam ya Mbak Ida ya, baik metformin ataupun glibenclamid gitu. Tapi yang menarik dari produk kita dari Jamsi sendiri adalah Jamsi tadi selain dia menurunkan kadar gula darahnya, lalu Jamsi sendiri juga dia memperbaiki fungsi pankreas. Dengan sendirinya jika fungsi pankreas kita itu menjadi baik, artinya tadi ya angka HbA1c-nya tadi ya Mbak Ida ya. Kalau yang normal itu kan di angka 6 ya Mbak Ida ya. Yang iya sampai 5,8 itu sudah tanda-tanda ya, sudah prediabetes gitu ya. Nah, kalau si Jamsi tadi dari yang tadinya HbA1c-nya tinggi, nah dia jika digunakan secara teratur dengan dosis yang tepat ya, dan mengikuti anjuran dari kami dari Mahkota Dewa Indonesia, biasanya dalam sebulan saja sudah terlihat perubahannya. Jadi mungkin buat pasien kami yang ada di Mahkota Dewa Indonesia, ada ya dalam waktu sebulan saya udah konsumsi 1 bulan nih, tapi kadar gula darah saya belum signifikan turunnya. Nah, kami biasanya menyarankan untuk mengecek HbA1c-nya tadi. Kenapa? Karena biasanya walaupun si angka gula darahnya tadi itu masih tinggi gitu ya, tapi HbA1c-nya sudah mulai membaik gitu ya Mbak Ida ya, sudah mulai berangsur-angsur turun menjadi normal. Kenapa sih angka gula darahnya itu tadi bisa masih tetap tinggi? Karena gini, angka gula darah tadi apalagi yang sewaktu ya Mbak Ida ya, itu tergantung dari apa yang kita konsumsi ya. Jadi bisa saja karena misalnya saya udah minum Jamsi dalam jangka waktu yang lama, tadi katakanlah 1 bulan, saya mau ngecek nih gula darahnya gitu ya, sewaktu gitu ya, datang ke Geria Sehat Mahkota Dewa gitu ya, saya mau ngecek. Pas dicek misalnya ke gula darahnya masih di angka 200 sampai 300 misalnya ya, ini kok masih tinggi, Jamsinya berarti belum bereaksi. Sebenarnya tidak. Biasanya kita bisa track dulu dari apa yang sudah beliau konsumsi. Misalnya tadi malam ternyata beliau habis pesta gitu ya, jadi makan makanannya yang ada aja di tempat pesta tadi gitu kan, walaupun malamnya tetap konsumsi Jamsi. Nah, ini yang jadi masalah. Dan biasanya juga ini yang kurang diketahui dari pasien-pasien kami yang ada di Geria Sehat Mahkota Dewa. Jadi bukan berarti Jamsi ini tidak berhasil gitu ya Mbak Ida ya. Makanya sekarang kami mencoba untuk mengganti
pola pikir dari pasien kami yang ada di Geria Sehat Mahkota Dewa, bahwa yang terpenting dari penyakit diabetes itu sendiri adalah angka HbA1c-nya, bukan hanya angka gula darah sewaktunya tadi ya Mbak Ida ya. Itu yang harus diperiksa, karena dengan sendirinya nanti kalau angka HbA1c-nya sudah kembali normal, artinya si pankreas ini sudah baik ya Mbak Ida ya, sehingga mampu menghasilkan insulin yang pintar-pintar tadi ya Mbak Ida ya, yang bisa membuka-buka pintu untuk gula darah tadi dirubah menjadi energi gitu ya Mbak Ida. Lalu nah ini dia nih Mbak Ida nih ya, ingredients itu herbal apa saja sih yang terdapat dalam jamsi ini tadi gitu ya. Kita punya banyak nih ya, contohnya kayak Sambiloto ya Mbak Ida ya, Sambiloto, lalu kita punya Mahkota Dewa jelas ya Mbak Ida ya. Herbal jagoannya kita nih dari PT Mahkota Dewa Indonesia, hampir di semua produk kami selalu ada Mahkota Dewanya. Lalu ada juga mengkudu. Nah, dari kurang lebih 3 macam herbal tadi saja ya, baik dari Sambiloto, Mahkota Dewa, dan mengkudu, itu punya fungsi yang nggak kalah pentingnya dari si obat-obatan medis tadi ya Mbak Ida ya. Jadi misalnya tadi ada Sambiloto itu bekerja di seperti obat-obatan yang metformin ataupun glibenclamid tadi ya. Dia merangsang insulin, iya. Dia membuat insulin jadi pintar, iya juga gitu ya Mbak Ida ya. Lalu Sambiloto juga menghambat penyerapan glukosa ke usus ya Mbak Ida ya. Jadi biasanya kalau misalnya tadi angka gula darahnya tinggi ya, si usus tadi dia terlalu menyerap glukosa kebanyakan gitu ya Mbak Ida, karena tadi insulinnya belum bisa merubah gula darah menjadi energi, udah terlanjur keserap sama usus terlalu banyak. Nah, sehingga angka gula darah Anda menjadi tinggi. Tapi kalau Sambiloto dia bisa bekerja di banyak tempat seperti tadi, yang meningkatkan resistensi, lalu juga merangsang insulin untuk membuka pintu, dan sekaligus dia menghambat penyerapan glukosa ke usus. Lalu ada lagi yang Mahkota Dewa. Mahkota Dewa itu sama seperti kayak akar bosa tadi ya. Akar bosa itu dia menghambat penyerapan glukosa ke usus. Jadi sudah ada dari Sambilotonya, ditambah lagi dengan Mahkota Dewa. Ini jadi lebih luar biasa nih ya Mbak Ida ya. Memang pada dasarnya herbal itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Sebaiknya herbal itu dikonsumsi saling support gitu ya. Ya, berkaitan, betul sekali Mbak Ida. Saling berkaitan sehingga dia bisa bekerja saling support satu sama lain. Lalu mengkudu juga dia bisa mengaktifkan insulin tadi ya, untuk membuat pankreas menjadi lebih baik tadi. Nah, hal-hal inilah formula yang sudah diciptakan dari kami Geria Sehat Mahkota Dewa ya. Ini yang tidak dimiliki obat-obatan medis ya, betul Mbak Ida ya. Sudah sangat terbukti pasien yang menggunakan jamsi ini sudah puluhan ribu ya Mbak Ida ya. Dan tingkat kesembuhannya luar biasa. Alhamdulillah sekali, tingkat kesembuhannya luar biasa. Jadi jangan ragu buat sahabat MDI semua yang misalnya memiliki masalah tadi dengan gula darah ya, atau misalnya tadi bukan Anda, misalnya orang tua Anda ya, keluarganya, sahabat yang memang sudah ada tanda-tanda memiliki pradiabetes tadi, jangan ragu-ragu lagi. Silahkan konsumsi produk kami dari Geria Sehat Mahkota Dewa, dari PT Mahkota Indonesia ya. Ada jamsi, ada madedem, jadi boleh dipilih saja. Memang pada dasarnya kalau angka gula darahnya terlalu tinggi, kita sarankan yang cairan ya Mbak Ida ya, betul, jamsi ya, betul, yang cairan jamsi, betul sekali, biar lebih cepat meresap ya. Supaya kalau bentuknya cairan itu tadi kan pada saat masuk ke dalam tubuh dia langsung dicerna seketika ya. Kalau misalnya kapsul memang dia membutuhkan waktu gitu kan. Jadi kapsulnya masuk dulu ke dalam sistem pencernaan kita, lalu diurai dulu tadi bungkusan kapsulnya tadi, baru herbalnya bisa dicerna oleh tubuh kita. Tapi kalau yang cairan seketika bisa dicerna oleh tubuh kita. Apalagi tadi kita pakai teknologi nano ya Mbak Ida ya, luar biasa. Itu lebih cepat sekali untuk tubuh kita bisa mencerna herbal tadi gitu. Ada lagi pertanyaan nih? Iya, coba Mbak Ida pertanyaannya. Dari Ibu Titin Sri Herawati. Iya. Jamsi aman tidak dikonsumsi untuk yang punya mah? Oh, yang punya mah. Oke, Mbak Ida silakan. Ya, untuk yang punya mah, sebenarnya jamsi itu juga aman ya, tergantung kalau mahnya parah atau tidak gitu. Bisa kalau misalnya mahnya memang sudah parah,
bisa dicampur dengan air hangat setengah gelas. Nah, takaran jamsinya itu misalnya ini kalau ini pakai 1 sloki gini, takaran 1 sloki campur dengan air hangat setengah gelas. Tergantung juga dari tinggi rendahnya kadar gula darahnya, gitu ya, untuk dosisnya. Gitu. Jadi untuk yang punya mah aman dikonsumsi. Gitu, aman jadi ya untuk yang punya mah. Oke. Lalu ini ada pertanyaan cukup panjang nih Mbak Ida ya, dari Bapak Lolo Sugiantoro ya. Selamat pagi Mahkota Dewa Indonesia, ada yang ingin saya tanyakan tentang diabetes. Banyak sekali pasien diabetes yang kesulitan dalam mengendalikan gula darahnya. Padahal sudah segala macam obat dicoba baik medis maupun herbal atau juga kombinasi keduanya. Ya, lalu setelah ditelusuri ternyata faktor pola makan yang banyak tidak diketahui oleh penderita diabetes sehingga gula darahnya sulit untuk dikendalikan. Makanan apa saja sih yang dianjurkan dan yang dipantang? Yang ingin saya tanyakan, pola makan seperti apa yang bisa diterapkan? Oke, ini masuk ke pantangan dan anjuran nih ya Bu Ida ya. Iya, oke. Oke, ini yang banyak tidak diketahui juga oleh sahabat MDI yang ada di manapun Anda berada gitu ya. Pantangan untuk penderita diabetes ya. Yang penderita diabetes kalau dari kami Geria Sehat Mahkota Dewa memang yang pertama adalah kami menyarankan hilangkan tadi yang putih-putih ya. Iya, terutama tadi nasi ya. Kalau misalnya mau masih konsumsi nasi, silahkan konsumsi nasi dengan beras merah atau beras hitam ya, itu bagus sekali untuk menderita diabetes. Bukan ketan hitam ya, tapi beras hitam. Atau paling tidak yang lebih mudah ditemukan adalah beras merah tadi ya Mbak Ida ya. Ya betul, yang organik sudah mulai banyak ditemukan di mana saja. Lalu gula putih tadi, gula putih sebaiknya diganti dengan gula aren ya, seperti yang terdapat pada jamsi kita. Jamsi kita ini juga menggunakan gula aren. Jadi kalau pikir itu kan tapi gula juga. Nah, tapi gula aren ini bukan gula sembarang gula ya Mbak Ida ya. Gula aren ini bisa juga untuk mengobati diabetes. Jadi mengganti gula putih Anda dengan gula aren. Lalu juga pantangan yang lainnya adalah buah-buahan ya. Untuk penderita diabetes boleh tidak konsumsi buah? Boleh, tapi buah-buahannya juga tidak boleh over terlalu banyak dalam 1 hari tadi. Dan yang terutama yang nggak boleh dimakan adalah buah pisang dan buah mangga ya Mbak Ida ya. Terus kenapa Mbak Ida? Buah pisang dan buah mangga nggak boleh Mbak Ida? Karena buah pisang itu kan juga manis. Iya, walaupun gulanya natural ya, gula alami bawaan dari pisangnya. Tapi tadi walaupun gula yang terdapat pada pisang dan mangga, walaupun dia gula bawaan yang memang alami dari buahnya, tetap saja jika dikonsumsi oleh penderita diabetes itu bisa seketika menaikkan kadar gula darah ya Mbak Ida ya. Jadi ini pantang sekali untuk penderita diabetes mengkonsumsi pisang dan mangga. Lalu banyak juga yang nggak tahu ya itu bubur ayam, bener sekali Mbak Ida. Nah biasanya orang pikir saya tuh udah nggak makan nasi Mbak, tapi saya tiap pagi sarapannya bubur ayam gitu ya Mbak Ida ya. Nah ini dia nih, ini lucu sekali nih ya. Jadi banyak pasien kita nih yang datang ke kita juga kalau udah dengar sama itu kayaknya aduh Bapak ini lucu banget gitu ya, maksudnya karena ketidaktahuan tadi gitu ya. Jadi banyak orang yang kayaknya polos-polos gitu ya datang ke kita, saya udah nggak makan apa-apa, udah konsumsi jamsi secara teratur, tapi ya itu tadi Mbak gula darahnya nggak bisa turun-turun. Ternyata setelah kita selidiki ya itu tadi bubur ayam itu, iya betul ya Mbak Ida, bubur ayam itu juga gulanya tinggi sekali. Daripada makan bubur ayam lebih baik makan nasi sekalian gitu ya Mbak Ida ya. Karena bubur ayam tadi udah halus gitu ya, jadi partikel si gulanya tadi juga lebih tercerna nih tadi ya dibanding nasi itu sendiri. Lalu juga mie ya Mbak Ida ya, apalagi yang berbau-bau terigu lah istilahnya Mbak Ida ya. Mie roti ya yang memang berasal dari terigu itu mengandung gula yang tinggi. Nah ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi oleh penderita diabetes. Anjurannya Mbak Ida? Untuk anjurannya konsumsi buah-buahan yang seperti buah naga itu ya. Buah-buahnya banyak air ya. Banyak air. Melon boleh ya Mbak Ida. Oke. Lemon ya.
pepaya boleh. Pepaya boleh juga ya Mbak Ida. Oke. Terus konsumsi sering konsumsi yang direbus-rebus ya, Yang seperti ubi direbus-rebus. ungu. Ubi ungu rebus itu bagus ya. Oke. Ubi ungu rebus, terus tales yang direbus semua, singkong juga boleh direbus. Singkong ya. boleh juga. Oke. Gitu. Terus kalau bisa tadi beras hitam ya atau beras merah. Terus tiap pagi lakukan olahraga jalan pagi, itu paling penting. Iya, olahraga olahraga ya. untuk penderita diabetes paling baik kalau pagi itu olahraga. Iya, kalau nggak sempat olahraga kita juga punya caranya ya Mbak Ida Oh, ya. iya. Pakai apa kemarin yang udah kita ingin Sapu, sapu ya. lidi Sapu terapi. lidi terapi. Nah, ini salah satu solusi dari kami ya Mahkota Dewa Indonesia buat Anda yang aduh saya tuh nggak punya waktu kalau untuk olahraga misalnya ya. Betul. Setiap hari kerjaannya udah mepet gitu dari pagi sampai malam. Malam kayaknya udah mau olahraga lagi, aduh udah nggak bisa, udah capek gitu ya. Nah, ini ada hal yang bisa dilakukan sambil santai-santai di rumah ya. Betul sekali Mbak Ida, sambil nonton TV di rumah ya, melakukan terapi menggunakan sapu lidi terapi ya. Bisa didapatkan di Geria Sehat kita di Geria Sehat Mahkota Dewa ya. Geria Sehat kita ada banyak ya. Ada di Pusat, ada di Jalan Cemara Angin, Blok AA nomor 37, atau juga ada di ITC Cempaka Mas, lantai LG nomor 88. Yang di Bekasi boleh datang ke Giant Bekasi ya, boleh juga silakan datang. Di Tangerang Serpong kita juga ada di ITC BSD ya, jadi silakan saja buat sahabat MDI dimanapun Anda berada. Kalau misalnya cari Geria Sehat kita yang terdekat nih ya Mbak Ida ya, saya deketnya sama yang ITC, oh silakan datang ke ITC. Sama saja pelayanan yang kami berikan sama, konsultasi semuanya gratis tanpa dipungut biaya sama sekali ya Mbak Ida ya. Jadi jangan takut nih buat datang, nanti aja deh tunggu akhir bulan soalnya belum punya duitnya gitu ya misalnya ya. Nggak perlu khawatir, silahkan datang dulu konsultasi bersama kami ya. Datang aja ke Geria Sehat manapun yang terdekat dari sahabat MDI semua yang baik dah gitu. Lalu ada pertanyaan lagi nih ya, ada pertanyaan lagi dari Bapak ya, Bapak Anggi Prihandika. Selamat pagi Mahkota Dewa Indonesia. Saya punya keluhan, setiap sehabis makan tubuh saya bukan berenergi tapi badan saya terasa lemas dan terasa mengantuk. Apakah itu ciri dari penyakit diabetes? Nah, ini yang seperti tadi kita bicarakan ya Mbak Ida ya. Jadi bisa saja ya Mbak Ida, ini adalah ciri-ciri awal penderita diabetes ya. Oke, jadi sebaiknya Bapak Anggi Prihandika cek dulu ke lab ya paling tidak ya, atau paling tidak cek yang sewaktu. Nah, di Geria Sehat kita juga sediain ya Mbak Ida ya untuk cek diabetes sewaktu. Jadi Pak Anggi silahkan datang ke Geria Sehat kita, boleh pilih yang mana aja Pak Anggi mau gitu ya. Nanti kita bisa coba lakukan pengecekan di awal dulu ya, pengecekan gula darah sewaktu. Nanti dari situ kita lihat apakah Bapak Anggi ini termasuk terkena diabetes atau tidak. Ya itu sudah bisa dilihat ya Bu Ida ya gitu. Itu Pak Anggi Prihandika ya. Lalu ada lagi nih, lumayan banyak nih pertanyaan hari ini ya Mbak Ida ya. Iya, tentang diabetes banyak. Iya, dari Porani. Aduh Pok, assalamualaikum Pok, apa kabar? Porani nih tanya nih, selamat pagi Mahkota Dewa Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah jamsi juga dapat dikonsumsi pada saat haid atau menstruasi? Apakah ada efek samping atau efek tertentu di saat bersamaan? Oke. Di saat bersama sama menstruasi, silakan Mbak Ida. Untuk konsumsi jamsi pada waktu haid atau menstruasi tidak ada masalah ya, gitu, karena herbal kami tidak mengganggu ke yang masalah haid tadi atau menstruasi, jadi aman untuk dikonsumsi. Gitu. Aman sekali ya Mbak Ida ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut buat tadi Porani ya. Porani kalau misalnya saat ini sudah mengkonsumsi jamsi dan masih mengkonsumsi jamsi, silakan tetap konsumsi walaupun sedang sedang menstruasi tadi ya Mbak Ida ya. Silakan saja gitu ya. Nggak masalah, justru menyehatkan gitu ya Mbak Ida ya.
Lalu pertanyaannya masih kami tunggu nih. Kalau misalnya masih ada yang mau tanya, baru banyak nih Mbak Ida nih yang masih baru join nih Mbak Ida ya. Silakan. Yang baru join silakan langsung bertanya saja, konsultasi ke kami. Apa saja yang mau dikonsultasikan bebas ya Mbak Ida ya, nggak hanya harus mengenai diabetes ya Mbak Ida gitu. Jamsi ini juga aman ya, Jamsi ini aman karena sudah uji toksisitas akut di betul, iya betul sekali. Nah itu informasi yang saya lupa sampaikan ya untuk ke sahabat MDI semua, bahwa Jamsi ini sudah terbukti ya, sudah diuji toksisitas akut di Bio Farmaka ya, sehingga Jamsi ini sangat aman dikonsumsi ya, tidak akan membuat seseorang tadi terkena efek samping bahkan sampai menyebabkan kematian. Jadi Jamsi ini sangat aman sekali dikonsumsi, jangan khawatir ya. Bahkan misalnya untuk orang-orang tertentu ada juga nih Mbak Ida, kalau tadi dosis kita kan 3 kali 1 sendok makan ya Mbak Ida ya. Tapi untuk orang-orang tertentu dengan kasus yang lain ada juga yang kita bisa sarankan 3 kali 2 sendok makan ya. Dari dia diabetesnya betul sekali Mbak Ida. Ya, tergantung dari tadi ya angka diabetesnya berapa. Lalu sudah konsumsi obat dokter atau belum gitu ya Mbak Ida ya. Obatnya sehari berapa macam? Iya gitu betul, sehari ada berapa macam obat dokter. Nah ini bisa juga digunakan. Lalu tadi Jamsi sendiri juga boleh digunakan berbarengan dengan obat dokter ya Mbak Ida ya. Jadi jangan khawatir buat yang sahabat MDI yang sudah terkena diabetes saat ini sudah mengkonsumsi obat medis dari dokter, silakan saja tetap mengkonsumsi obat medisnya. Cara minumnya adalah nanti minum dulu obat medisnya, kita beri jeda 1 jam, lalu baru konsumsi Jamsinya tadi gitu ya. Nah dari Jamsi ini sendiri tadi, selain tadi sudah uji toksisitas ya, lalu sudah juga melakukan uji manfaat ya, dan sudah terbukti bahwa Jamsi ini mampu menurunkan HbA1c. Nah uji ini nggak main-main loh ya. Nah ini yang tidak dimiliki obat-obatan medis tadi. Ini hebatnya Jamsi nih ya, jamu Indonesia yang luar biasa sekali ya. Insya Allah bermanfaat nih Mbak Ida ya untuk semua sahabat MD di luar sana. Tapi bukan berarti juga saya nggak punya diabetes, jadi saya kayaknya nggak perlu obat Jamsi. Oh, belum tentu ya. Jadi Jamsi ini tadi seperti kita katakan di awal, boleh digunakan untuk pengobatan, tapi boleh juga untuk pencegahan ya. Terutama buat yang masih muda-muda nih ya Mbak Ida ya, berasanya saya masih muda, gula darah saya aman, makan apa aja dimakan gitu ya Mbak Ida, karena berasa aman. Ini justru yang seperti ini harus lebih waspada ya Mbak Ida ya. Jadi boleh loh buat sahabat MDI semua yang memang hobi makan enak nih gitu ya. Nggak khawatir nih, sebelumnya saya nggak khawatir, tapi ya tadi seperti yang kita katakan di awal bahwa diabetes tipe 2 adalah disebabkan oleh pola makan yang tidak baik. Nah ini yang patut diwaspadai, tapi jangan khawatir juga karena kita sudah punya obatnya, kita punya Jamsi yang mampu digunakan untuk mencegah diabetes tadi karena pola makan yang tidak baik gitu ya. Jadi boleh saja dikonsumsi. Kalau untuk yang ada mahnya akut juga boleh ya Mbak Ida ya. Kita campur Jamsi ke air hangat gitu ya Mbak Ida ya, setengah gelas air hangat. Biasanya di Geria Sehat seperti itu ya Mbak Ida ya. Biasanya kita lakukan itu ya. Iya betul. Biasanya kita sarankan juga untuk semua pasien-pasien kita ya Mbak Ida di Geria Sehat. Nah Mbak Ida Farida ini sendiri juga ada di Geria Sehat Pusat ya Mbak Ida ya, di Jalan Cemara Angin, Pelumpang, Jakarta Utara. Jadi yang mau ketemu langsung dengan Mbak Ida, mau ngobrol-ngobrol silakan datang ke Geria Sehat Pusat. Konsultasinya gratis. Konsultasinya gratis. Aduh kurang apa nih kita kasih nih ya buat sahabat MDI gitu ya. Terus kita mau ngomong lagi nih Mbak Ida. Oh iya Mbak Ida, ini juga Jamsi ini sendiri juga sudah banyak loh sertifikatnya loh Mbak Ida ya. Bukan hanya tadi sudah uji toksisitas, terus ada uji manfaat ya. Ini juga sudah mendapatkan sertifikat halal ya. Jadi ya jangan khawatir buat sahabat MDI semua, karena kan merasanya itu kan fermentasi gitu ya, nanti jadi nggak halal gitu ya. Jangan khawatir, kita sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI gitu ya, jadi aman sekali, boleh digunakan untuk
sahabat MDI Iya. semua. Lalu juga kita juga sudah uji LD50 ya, Mbak Ida ya, uji LD50. Uji LD50 itu sendiri dia juga menyatakan bahwa jamsi ini juga aman sekali digunakan, ya tidak membuat seseorang tadi keracunan atau bahkan terkena efek samping yang lebih buruk gitu ya dari itu. Justru dia memperbaiki fungsi pankreas gitu ya. Lalu juga gula darahnya tadi ya secara tidak langsung akan pelan-pelan akan lebih baik. Nah, jamsi juga sudah masuk ke jurnal ilmiah di Cina gitu ya, jurnal ilmiah di Cina. Nah, ini luar biasa sekali loh. Jarang sekali obat herbal kita tuh sampai bisa masuk ke jurnal ilmiah internasional ya Mbak Ida ya. Berarti herbal-herbal dari Mahkota Dewa Indonesia sendiri sudah diakui dunia, bukan saja diakui oleh masyarakat Indonesia ya, tapi sudah juga diakui seluruh dunia. Nah, jangan ragu lagi, silakan konsumsi jamsi, coba dulu konsumsi jamsi gitu ya, jangan takut kalau nanti saya minum jamsi jadi ini jadi itu gitu kan, jangan khawatir gitu ya, selama menggunakan dosis yang tepat lalu mengikuti anjuran dari kita ya. Nanti biasanya kalau datang ke Geria Sehat kita jelaskan dulu lalu kita berikan panduannya ya Mbak Ida ya, panduan pantangannya, betul sekali Mbak Ida. Terus udah gitu apa lagi nih Mbak Ida? Tadi untuk yang penderita MAH udah ya. Lalu sertifikat sudah nih ya Mbak Ida ya. Terus fungsi-fungsinya juga tadi udah. Nah, yuk silakan kita cek lagi nih Mbak Ida ya. Siapa tahu ada yang lagi tanya nih ya. Oh ini ya. Tadi Ibu Titin Sri Herawati tanya lagi nih Mbak Ida. Mau tanya untuk pengecekan HbA1c caranya bagaimana? Silakan Mbak Ida. Ya, untuk pengecekan HbA1c sebaiknya dilakukan di lab-lab ya, itu bisa di lab yang besar. Jadi sebelum melakukan cek lab, dari malam kita puasa. Puasa dulu ya Mbak Ida. Oke. Gitu ya. Nanti pagi kita melakukan cek HbA1c. Itu biasanya nanti dilakukan cek pertama ceknya gula darah puasa. Nah, lalu gula darah 2 jam PP. Ya. Nah, setelah itu baru HbA1c-nya ya. Oh, jadi yang puasanya untuk ngecek yang gula darah puasanya tadi ya Mbak Ida. Oke. Gitu. Tapi kalau HbA1c nggak perlu puasa sebenarnya. Nggak perlu puasa ya, sebenarnya. Jadi HbA1c tidak perlu puasa. Yang kalau mau sekalian ngecek tadi gula darah puasanya silakan puasa dulu dari malam ya. Biasanya untuk pengecekan HbA1c ini memang bisa dilakukan di lab-lab yang besar atau lab rumah sakit ya Mbak Ida ya. Bisa saja silakan kalau misalnya mau mengecek HbA1c-nya, penasaran nih ya, HbA1c saya berapa sih kok kayaknya gula darahnya masih segini-segini aja, misalnya silakan cek HbA1c. Dan pengecekan HbA1c ini sendiri biasanya kalau ke dokter disarankan setiap 3 bulan ya Mbak Ida ya, untuk mengetahui HbA1c. Tapi kalau dari kami dari Geria Sehat Mahkota Dewa sebenarnya setiap bulan itu bisa dicek. Jadi kita benar-benar tahu dengan detail perkembangannya tadi ya, setelah minum jamsi dengan aturan yang baik, lalu mengikuti anjurannya gitu ya, seperti apa sih perkembangannya. Jadi bukan berarti kalau tadi sudah minum 1 bulan tapi gula darahnya masih tinggi gitu ya, berarti jamsi tidak berhasil. Bukan berarti seperti itu ya sahabat MDI. Jadi yang dicek itu yang diutamakan oleh kita adalah HbA1c-nya. Nah ini harus diingat nih, mindsetnya harus dirubah, bahwa gula darah itu bukan hanya pentingnya di angka gula darahnya saja ya, tapi justru di angka HbA1c-nya. Karena dengan begitu kita tahu bahwa pankreas kita sudah mulai bisa bekerja dengan baik ya Mbak Ida ya. Kalau angka HbA1c-nya bagus ya berarti dengan sendirinya nanti angka gula darahnya akan mengikuti, betul. Tapi yang paling penting adalah HbA1c-nya dulu. Nah, perlu diingat sekali nih Mbak Ida ya. Di garis besar dicetak gitu ya Mbak Ida ya, HbA1c gitu. Yang harus pertama dicek. Iya, betul sekali. Yang harus pertama dicek adalah HbA1c-nya tadi gitu ya. Kita lihat lagi nih Mbak Ida pertanyaannya ya. Mau tanya tadi kalau untuk berbarengan dengan obat medis boleh ya Mbak Ida ya. Betul. Tinggal dibedakan 1 jam, konsumsi dulu obat medisnya. Nanti setelah itu baru diminum jamsinya atau madedem tadi ya Mbak Ida ya. Kapsul yang madedem. Iya, kapsul yang madedem. Kalau misalnya saya
bepergian, suka bepergian, kalau bawa-bawa yang cairan gitu susah gitu Ya. misalnya ya, boleh ganti dengan madedem dulu silahkan gitu Atau kan. dikombinasi Kombinasi, dengan ya, jamsi betul, ini betul, boleh betul. ya. Betul sekali, Ini betul boleh sekali. diminum. Misalnya keluar kota kan repot ya, Iya. boleh bawa yang madedem gitu. Jadi jamsi ini untuk di rumah. Untuk di Gitu rumah ya. bisa dikombinasi Gitu ya. seperti itu gitu, iya. Terus ada lagi pertanyaan. Oh, dari Ibu Erni Yusnita. Ibu Erni Indofarma ya Bu ya. Halo Bu Erni, apa kabar? Sehat-sehat ya Bu Erni ya. Mantap Bu Erni, terima kasih Bu Erni. Ayo loh Bu Erni, silakan boleh tanya apa saja yang mau ditanyakan, baik itu mengenai diabetes ataupun Apa mengenai penyakit apa saja Iya, gitu ya. betul. Oh iya, jangan lupa Jamsi sendiri juga sudah tersedia di apotik-apotik Kimia Farma di seluruh Indonesia. Jadi buat buat sahabat MDI yang saya mau sekarang juga Jamsinya, Iya, saya nggak betul. mau nunggu lama gitu ya, silakan datang, coba cari di semua apotik Kimia Farma di seluruh Indonesia. Jamsi sudah tersedia, tapi yang tersedia hanya yang ukuran 100 ml saja untuk di apotik-apotik Kimia Farma. Kalau misalnya aduh saya kayak kalau yang 100 ml tanggungnya udah berasa cocok gitu minum Jamsi, maunya yang sekalian 500 ml boleh, silakan juga konsumsi yang 500 ml, pembeliannya boleh melalui customer service kita ya Mbak Ida ya. Customer service kita ada di ini boleh dicek. Nah, ini ada sosial media kita, ada Facebooknya ya, ada Instagramnya. Nah, di sini juga ada website untuk produk-produk dari Mahkota Dewa Indonesia sendiri. Nah, Jamsi juga terdapat di situ. Kalau misalnya saya kalau ini sukanya belinya melalui online, jangan khawatir, ada juga di Mbak Ida ya. Iya, kita juga memiliki produk-produk Jamsi di marketplace ya. Marketplace-nya mana aja? Nah, ini kita semua ada di sini ya. Ada di Bukalapak, ada di mana tuh? UKM Market ya. Tokopedia, ada di Shopee, banyak sekali ya Mbak Ida. Jadi nggak usah khawatir, bingung, aduh di dekat saya kok susah misalnya nyari Jamsi ataupun nyari Geria Sehat, yuk saya mau ke Geria Sehat jauh gitu ya, misalnya Mbak Ida dari tempat tinggal Anda, silahkan boleh beli online melalui tadi marketplace kita ya, ataupun tadi juga melalui customer service, betul. Kayak promonya masih ada ya Mbak Ida ya. Promo kita hari ini masih ada pembelian 6 botol gratis 2 botol. Waduh, ini luar biasa sekali. Promonya jangan sampai ketinggalan karena jarang-jarang nih Mbak Ida ya promo kayak gini ya. Nggak setiap bulan ada gitu loh sahabat MD. Jangan sampai ketinggalan. Promonya 6 botol 100 ml gitu ya. Dapat gratis 2 botol. Jadi 600.000 dapat gratis 8. Hematnya sampai 200.000 loh. Jangan sampai ketinggalan. Ini bagus banget nih promonya ya. Silakan saja hubungi customer service kita atau berbelanja di marketplace saja tersedia ya. Kalau iya betul sekali. Kalau misalnya mau saat ini juga ya tadi silakan cari di apotik-apotik Kimia Farma terdekat ya. Lalu kita masuk lagi ke pertanyaan nih Mbak Ida ya. Pertanyaan lagi, Jamsi ini bisa tidak untuk mengobati MAH nih Mbak Ida ya. Kalau misalnya tadi dia bisa digunakan untuk penderita MAH. Dan secara tidak langsung kalau memang digunakan secara teratur dia juga bisa memperbaiki MAH ya Mbak Ida. Jadi bukan hanya tadi pankreasnya saja yang diobati, tapi juga organ tubuh secara keseluruhan ya. Yang tadinya sudah mulai bermasalah, mulai rusak ya. Tadi apalagi biasanya memang organ-organ pencernaan ya. Organ-organ pencernaan ini sendiri memang dia lebih lebih rawan terkena gitu ya Mbak Ida, karena kan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita ya masuknya lewat pencernaan ya, sehingga metabolisme tubuh seseorang itu menjadi lambat nih kalau sudah rusak ya Mbak Ida ya. Kalau sudah rusak jadi lambat. Nah, Jamsi ini bisa memperbaiki itu ya Mbak Ida. Iya betul sekali Mbak Ida.
dia bisa memperbaiki metabolisme tubuh ya. Kalau yang tadinya mahnya sudah suka sakit, asam lambungnya suka naik ya Mbak Aida ya, BAB nggak lancar. Nah ini bisa digunakan, Jamsi bisa digunakan untuk memperbaiki metabolisme tubuh, sistem pencernaan secara keseluruhan. Jadi bukan hanya si HbA1c-nya tadi ya, itu fungsi pankreasnya, tapi juga sistem pencernaan tubuh secara keseluruhan gitu ya. Kalau di Geria Sehat kita juga punya terapinya ya Mbak Ida ya. Apa saja terapinya Mbak Ida di Geria Sehat? Di Geria Sehat Mahkota Dewa Indonesia, di kami ada akupuntur tusuk jarum, ada bekam juga, ada tuina juga, ada pijat tuina juga. Lengkap banget nih. Ya. Jadi buat sahabat MDI semua yang misalnya masih berasa aduh kayak saya kalau cuma minum herbal doang kurang gitu ya. Mau juga dong di terapi, boleh silakan datang ke Geria Sehat Pusat di Jalan Cemara Angin Blok AA nomor 37. Lalu bisa juga datang ke ITC Cempaka Mas di lantai LG nomor 88. Nah kalau di pusat setiap hari ada ya Mbak Ida ya? Setiap hari ada ya untuk terapinya. Setiap hari ada untuk terapinya. Lalu kalau di ITC Cempaka Mas dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin ya. Jadi hanya 4 hari kalau di ITC Cempaka Mas. Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin saja gitu ya. Terus kalau misalnya mau datang mau terapi takut dengan jarum akupunktur ya Mbak Ida, kita bisa juga tadi Mbak Ida bilang pakai bekam ya Mbak Ida ya. Bekamnya kita juga ada 2 macam ya, betul Mbak Ida. Ada bekam yang basah, ada bekam yang kering. Nah kalau bekam yang basah itu biasanya kita menggunakan jarum yang kecil sambil mengeluarkan darah sedikit gitu ya Mbak Ida ya. Tapi kalau misalnya tadi bekam yang kering, kita nggak pakai mengeluarkan darah gitu ya. Hanya seperti diluncurkan ya. Betul, hanya seperti kayak dikerik gitu ya Mbak Ida ya. Fungsinya seperti itu kayak dikerik ya. Betul, untuk melancarkan peredaran darah ya Mbak Ida ya. Masih nggak mau juga nanti saya kalau di bekam jadi ada bekasnya. Boleh pijat tuina ya Mbak Ida ya. Jadi banyak sekali pilihan untuk sahabat MDI yang mau datang ke Geria Sehat, mau datang pulang dari Geria Sehat tuh seger gitu ya, langsung seger gitu, langsung sehat tuh. Silakan datang ke Geria Sehat kami di pusat di Jalan Cemara Angin Blok A37 ataupun tadi di ITC Cempaka Mas lantai LG nomor 88 gitu ya. Ada lagi nih Mbak Ida, pertanyaan masuk lagi dari Ibu Ana Widya. Selamat pagi Ibu Monika Rani dan Ibu Ida Farida. Saya mau tanya, apakah anak-anak dengan kecenderungan obesitas dapat terjangkit penyakit diabetes dan boleh kan mengkonsumsi Jamsi? Terima kasih. Oke. Ibu Ana Widya, memang anak-anak yang sudah dari kecil punya kecenderungan berat badan yang berlebih atau obesitas tadi ya, lebih rawan terkena diabetes ya. Jadi bisa saja anak-anak tadi terkena diabetes. Kalau anak-anak dikatakan sudah terkena diabetes, boleh mengkonsumsi Jamsi atau tidak? Boleh ya Mbak Ida ya. Kita dari semua umur ya Mbak Ida. Takarannya nanti tinggal tergantung ya Mbak Ida. Kita lihat kondisi anaknya tadi. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak kita campur ke setengah gelas air hangat, betul sekali Mbak Ida. Kita campur ke setengah gelas air hangat, lalu Jamsinya menggunakan sesuai takaran yang dibutuhkan si anak tadi. Memang kalau untuk kasus seperti ini Ibu Ana Widya sebaiknya melakukan konsultasi lebih lanjut ya Mbak Ida ya, sehingga kita juga bisa controlling dari dosisnya, perkembangan si anak ini bagaimana, dan sebaiknya juga sudah mulai betul sekali Mbak Ida, betul sekali sudah mulai diatur pola makan si anak ini. Nah yang bisa ngatur kan biasanya orang tuanya ya Mbak Ida ya. Kalau anak-anak kan apa aja kalau dia doyan makan aja gitu. Jadi sebaiknya dari kitanya, dari orang tuanya mulai mengatur pola makan si anak tadi gitu ya. Oke. Lalu tadi untuk terima kasih Bu Ana ya. Ada lagi ini, Pak JJ Meyer, sukses selalu ya. Terima kasih Pak JJ Meyer. Nah, sukses juga buat Anda. Silakan yang mau bertanya, kita masih buka kesempatan nih Mbak Ida ya. Baru berapa lama nih Mbak Ida? Kita masih punya waktu ya, lumayan lah waktunya, masih ada banyak. Yang mau bertanya silakan datang ke live konsultasi kita, ketik langsung pertanyaan Anda, nanti ada hadiah menarik buat Anda, buat pertanyaan terbaik. Kalau kemarin juga sudah ada ya, kemarin ya, namanya kayaknya Mbak Ana juga ya kemarin ya.
saya juga lupa namanya, kayaknya kemarin Mbak Ana. Nah kemarin sudah ada nih yang mendapatkan hadiah dari kita. Nanti hari ini juga ada lagi nih hadiahnya, jadi nggak habis-habis nih hadiahnya ya Mbak Ana ya. Silakan yang mau bertanya, ayo tanya aja sebanyak-banyaknya. Jangan ragu, jangan khawatir gitu ya. Boleh tanya ke kita mengenai pertanyaan mengenai diabetes ataupun mengenai penyakit-penyakit yang lain. Dan jangan lupa kita mau ingetin lagi nih Mbak Ida ya, follow juga Facebook kita di PT Mahkota Dewa Indonesia, atau kita juga ada Facebook di Geria Sehat Mahkota Dewa. Instagram kita ada di Mahkota Dewa ID. Lalu ada juga Instagram Geria Sehat Mahkota Dewa. Nah untuk yang tadi diabetes, boleh juga follow Instagram kita di jamsi.id ataupun Jamko Indonesia. Ada juga di Jamtik ID ataupun di Maderik ID. Nah kalau Jamsi tadi kita untuk diabetes, kalau kemarin kita udah sempat ngebahas juga mengenai kolesterol, itu kita punya produk namanya Jamko dan Madeko. Lalu nanti setelah ini minggu depan ya kita coba ya, kita bahas mengenai asam urat dan rematik. Nah untuk asam urat dan rematik kita juga punya dua tipe, yaitu ada Maderik dan Jamtik. Nah itu akan jadi pembahasan kita selanjutnya. Jadi jangan lupa tonton terus, ikuti live konsultasi kita setiap hari Senin jam 9 pagi gitu ya. Atau misalnya ada request gitu ya Mbak Ida ya dari sahabat MDA semua. Aduh saya mau dong misalnya request kalau live konsultasi itu jam sekian hari apa gitu. Silakan beri saja saran Anda. Kita akan tampung, kita akan pertimbangkan. Bisa jadi nanti nggak hanya hari Senin aja ya Mbak Ida. Nah misalnya hari Senin dan Jumat atau Jumat ya. Iya betul. Bisa saja Jumatnya juga sore gitu ya. Nanti bisa kita atur lah buat sahabat MDI semua gitu ya. Lalu kita coba kita review lagi deh Mbak Ida ya, dari yang tadi diabetes ini seperti apa ya. Lalu ada tipenya apa-apa saja. Nah buat semua sahabat MDI yang baru bergabung dengan kita live konsultasi ini, kita akan berikan review singkat nih ya mengenai pembahasan kita hari ini, yaitu Beat Diabetes ya, yaitu bagaimana caranya mengalahkan diabetes. Nah kalau yang belum tahu diabetes apa, diabetes itu secara umumnya adalah kadar gula darah dalam tubuh yang berlebih gitu ya Mbak Ida ya, sehingga seseorang memiliki angka gula darah yang tinggi ya. Lalu bisa juga diabetes itu terjadi dari dua tipe, yaitu ada yang tipe 1 karena bawaan ya, bisa jadi genetik atau bawaan lahir gitu ya. Ada juga yang tipe 2. Tipe 2 tuh biasanya karena pola makan tidak baik, karena kegemukan ya. Orang-orang yang memiliki obesitas ya, obesitas yang tinggi, dia bisa juga terkena diabetes lebih besar ya resikonya dibanding yang tidak kegemukan gitu ya. Jadi ada dua tipe diabetes gitu ya. Lalu tipe diabetes yang pertama itu biasanya dia memang tergantung oleh insulin. Karena tadi sudah bawaan dari lahir gitu ya, dari kecil sudah bawaan, sehingga biasanya orang yang terkena diabetes tipe 1 itu tergantung insulin, jadi mendapatkan suntikan insulin ya. Biasanya setiap hari itu Mbak Ida ya, ada yang bahkan sehari itu bisa sampai 2-3 kali ya, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali ya. Jadi tergantung tadi angka diabetesnya tadi ya. Kalau yang tadi diabetes itu, kalau yang ketinggian namanya hiperglikemik, kalau yang kerendahan namanya hipoglikemik ya. Jadi gula darah itu kerendahan juga tidak baik ya, jadi sebenarnya tubuh juga masih membutuhkan gula darah ya. Kenapa? Karena tadi gula darah itu yang bisa dirubah oleh insulin menjadi energi gitu ya. Jadi kita juga tetap membutuhkan gula darah, hanya saja tidak boleh berlebihan atau terlalu rendah gitu ya. Jadi buat sahabat MD yang saya terkena diabetes, saya sudah konsumsi obat dokter, mau konsumsi Jamsi. Nah ini sebaiknya perlu konsultasi lebih lanjut, jangan sampai apalagi kalau sudah insulin. Jadi jangan sampai sudah konsumsi obat medis, ada insulin, konsumsi Jamsi, nanti jadi terlalu rendah, jadi hipoglikemik tadi ya. Nah hipoglikemik ini juga berbahaya, jadi bisa saja menyebabkan seseorang ini sampai pingsan dan sebagainya ya Mbak Ida ya. Jadi perlu konsultasi yang lebih lanjut. Lalu juga tadi obat-obatan yang diberikan oleh dokter tadi boleh masih digunakan oleh Jamsi seiring berjalan beriringan ya, jangan langsung dilepas dulu. Apalagi kalau misalnya
sudah pakai obat dokter, gula darahnya masih 400 misalnya ya, jangan langsung dilepas dulu, kita jalan beriringan, nanti pelan-pelan obat dokternya dikurangi. Konsumsinya boleh konsumsi obat medis dulu, lalu diberi jeda waktu 1 jam. Setelah itu silakan konsumsi Jamsi atau Madedernya gitu ya. Terus apalagi tadi kita bahas mengenai HbA1c ya. Jangan lupa, jangan ketinggalan HbA1c. HbA1c sebenarnya adalah yang paling penting untuk kita mau mengetahui tingkat kesembuhan ya, tingkat kesembuhan dari penderita diabetes, karena dia bisa mengetahui fungsi pankreas tadi ya Mbak Ida ya. Apakah Jamsi ini bisa memberikan kesembuhan untuk pankreasnya atau tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya, yang perlu dicek. Benar sekali Mbak Ida. Yang perlu dicek adalah HbA1c-nya. Jadi jangan hanya terpaku pada angka gula darah sewaktu ya, ataupun angka gula darah puasa. Jangan terpaku hanya pada itu saja, tapi juga sebaiknya kita mengecek HbA1c-nya, karena dengan begitu kita bisa lihat kesembuhan tadi ya. Kalau misalnya mau bekerja yang lebih baik, memang semua obat-obatan herbal dalam hari ini adalah Jamsi ya, sebaiknya dikonsumsi pada saat perut kosong ya. 1 jam sebelum makan. Betul sekali Mbak Ida, 1 jam sebelum makan dikonsumsi pada saat perut kosong. Kenapa? Karena dengan begitu efektivitas obatnya juga bisa jadi lebih bisa lebih cepat gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya ada memang sebaiknya dikonsumsi setelah makan ya, jadi jangan dipaksakan. Kalau buat sahabat MDI yang punya mah akut gitu ya Mbak Ida ya. Tapi katanya kalau misalnya ini bisa lebih baik kalau dikonsumsi pada perut kosong. Nah, kalau ada mah akut mas sebaiknya memang tetap setelah makan saja ya. Atau juga dibarengi dengan mengkonsumsi antima. Nah, kita juga ada produk pendukung kita namanya antima ya. Ini juga penting sekali gitu ya. Satu lagi pertanyaan nih Mbak Ida ya, dari Ibu Ibet Afriana. Kita sudah belum habis waktunya gitu Mbak Ida ya. Cepet banget ya, tadi kayaknya baru mulai kita udah mau habis aja nih. Makanya cepetan nih sahabat MDI sebelum waktunya kehabisan nih ya. Ayo tanya dulu gitu kan ya. Lalu ada lagi nih dari Mbak Ibet Afriana. Selamat pagi Bu Moni dan Ibu Ida. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ibet. Mau tanya, seseorang yang punya penyakit diabetes dan kolesterol lumayan tinggi, bagaimana cara aturan minum untuk kedua penyakit tersebut? Apakah boleh dikonsumsi secara berbarengan? Silakan Mbak Ida. Ya, kalau seseorang terkena diabetes, terus terkena kolesterol juga, itu bisa dengan minum Jamsi. Atau kalau kolesterol tinggi, sebaiknya dibantu dengan yang seperti kemarin ada Jamko ya. Tapi kalau kolesterolnya tidak terlalu tinggi, dengan minum Jamsi pun itu bisa turun kadar kolesterolnya. Nanti kita lihat gula darahnya berapa, kolesterolnya berapa. Untuk dosis nanti kita bisa tentukan. Betul, gitu ya. betul. Untuk kedua-duanya itu. Dari kebutuhannya tadi ya Mbak Ida ya. Nah, kalau untuk tadi kolesterolnya kita kan punya Jamko sama Madekol ya Mbak Ida ya. Nanti bisa diatur dosisnya seperti apa. Nanti untuk Ibu Ibet Afriana, silakan datang ke Gria Sehat kita ataupun telepon boleh ya Mbak Ida ya, telepon ke Gria Sehat kita untuk mengkonsumsi untuk konsultasi lebih lanjut. Sampai kelibet-libet nih ngomongnya. Gitu. Oke. Terus kita cari pertanyaan terbaik nih Mbak Ida ya, karena di belakang tadi udah stop waktunya udah habis gitu ya. Padahal lebih dikit nggak apa-apa lah Mas, kasihan nih sahabat MDI masih banyak yang mau nanya-nanya nih gitu ya, masih mau pertanyaan-pertanyaan ya dan penasaran. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari dulu ya Mbak Ida ya. Yang pertanyaan terbaik tadi ada dari Bapak Anggi dari Porani. Bapak Anggi tadi mengenai apa ya? Tubuh saya lemas. Oh itu ciri-ciri ya, ciri-ciri diabetes. Lalu Porani tadi boleh nggak Jamsi tadi dikonsumsi pada saat haid? Boleh. Lalu ada lagi Ibu Titin Sri Herawati mau tanya dong untuk pengecekan HbA1c caranya bagaimana? Ini bagus loh ya. Ibu Analia, selamat pagi. Ini mengenai anak-anak tadi ya, obesitas ya, obesitas. Lalu ada Mbak Ibet juga, ada Pak Lolo juga tadi ya. Panjang. Yang panjang ya.
luar biasa loh ya. Terima kasih nih, sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih buat sahabat MDI yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan ya buat kita yang mengikuti live konsultasi kita. Kami ucapkan banyak terima kasih dulu nih ya sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang terbaik gimana Maida? Menurut Maida yang mana Maida? Kalau saya sih tadi suka Ibu Titin Sri Herawati ya. Untuk pengecekan HbA1c caranya bagaimana. Nah, ini soalnya banyak juga yang belum diketahui oleh sahabat MDI semua nih ya Maida ya, mengenai HbA1c tadi. Betul sekali Maida. Ya, betul sekali. Gitu. Atau tadi Pak Lolo Maida. Pak Lolo tadi pertanyaannya mana ya Pak Lolo? Udah kelewat nih Maida. Pak Lolo, apa kabar Pak Lolo? Oh ini dia. Sultan mengendalikan gula darah. Pantangan dan anjuran ya. Belum bisa dikendalikan. Belum bisa dikendalikan, betul. Gimana Maida? Gimana? Bapak Ibu tim sekalian nih. Ini sahabat MDI nggak tahu aja nih sebenarnya di sini kita banyak banget nih timnya ya Maida ya. Penontonnya tim ini banyak banget ya nggak kelihatan. Nanti kapan-kapan satu-satu kita masukin sekalian nih Maida ya. Biar barengan live konsultasi dengan kita gitu ya. Kalau untuk saya sih saya suka ke Ibu Titin atau Pak Lolo tadi. Pak Lolo tadi ya. Pak Lolo ya. Orang kan banyak yang susah nih untuk nggak tahu ya pantangan gitu ya. Ya. Oke, kita kasih ke Pak Lolo ya Maida ya. Oke, pertanyaan terbaik hari ini kita berikan ke Bapak Lolo Sugiantoro ya mengenai tadi pantangan dan anjuran ya. Selamat sekali lagi Pak Lolo. Terima kasih sekali Pak Lolo sudah mengikuti live konsultasi kita. Pak Lolo ini juga sebenarnya salah satu mitra kita ya Maida ya. Jadi buat Pak Lolo itu ada di daerah mana ya Pak Lolo? Di daerah Lampung. Wah, ini buat sahabat MDI yang ada di daerah Lampung mau cari produk kita ada di mana? Silakan cari ke Bapak Lolo Sugiantoro. Nanti informasinya boleh melalui kita dulu ya. Kita buka dulu fanpage kita di Facebook Mala Dewa, Instagram kita, follow semua sosmed kita karena kita punya juga promo-promo terbaik yang hanya ada pada sosmed-sosmed kita ya, jadi tidak berlaku di tempat lain. Ada juga yang seperti itu. Jadi jangan lupa ikutin follow sosmed-sosmed kita ya Maida ya. Tag dan share ke teman-teman Anda, keluarga, sahabat dimanapun mereka berada supaya kita bisa sama-sama lebih sehat nih Maida ya. Sama-sama back to nature, kembali ke herbal yang tidak mempunyai efek-efek lain yang buruk gitu ya Maida ya. Justru memperbaiki sistem pencernaan kita gitu ya. Ini dia keunggulan herbal kita, herbal Indonesia yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah hebatnya dengan obat-obatan medis yang ada di luar sana. Justru herbal-herbal kita sudah mulai diakui oleh semua masyarakat di seluruh dunia ya Maida ya. Jadi jangan ragu lagi buat sahabat MDI yang misalnya masih mikir-mikir gitu ya, aduh saya kok kayaknya minum jamu gimana gitu ya. Ini jamu dengan teknologi tinggi ya, teknologi nano, bukan jamu sembarang jamu, ini obat ajaib. Jadi ayo jangan ragu buat sahabat MDI yang mau punya masalah mengenai diabetes tadi ya, seperti yang sudah kita bahas hari ini ya Mbak Dia, mengenai diabetes, bermasalah Anda sendiri ataupun orang tua ataupun kerabat Anda dimanapun mereka berada, silahkan konsumsi Jamsi dan ikuti pantangan dari kami ya. Insya Allah kalau mengikuti pantangan, anjuran dan dosis yang baik akan bisa mengobati diabetes Anda. Dan ingat, betul, bukan hanya angka gula darahnya saja, tapi fungsi pankreas Anda menjadi lebih baik. HbA1c, jangan lupa melakukan pengecekan HbA1c untuk mengetahui bahwa diabetes Anda memang sudah mulai berangsur-angsur baik menggunakan Jamsi tadi gitu ya. Oke nih Maida, kita sudah stop gitu ya, udah habis nih Maida ya. Oke, sekali lagi terima kasih kami ucapkan dari kami, saya Monika Rari Puspitasari dan rekan saya Ida Farida. Jangan lupa saksikan live konsultasi kita ya. Minggu depan kita datang lagi dengan tema-tema menarik, promo menarik yang luar biasa. Setiap hari Senin jam 9 pagi ya Maida ya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi minggu depan ya Maida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.